warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada Manzumah As-Sa'diyah yang pada kesempatan sore yang bahagia ini sebagai ganti pelajaran siang tadi kita memasuki poin yang keempat, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan di dalam bait syairnya, wahumul ladina mala'al ilahu qulubahum biwirdadihi wa mahabbatil rahmani. Jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat adalah mereka adalah orang-orang yang Allah yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati mereka. Hati mereka dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih dan cinta kepada Allah, hati mereka dipenuhi. Hati mereka selalu mendambakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah poin yang keempat yang kita akan bahas pada kajian di sore yang bahagia ini, yaitu seorang yang cinta kepada Allah. Bekal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di kampung akhirat, ya, dengan memiliki bekal ini, cinta kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim mensifatkan kecintaan kepada Allah ini, al-mahabbah hiyal manzilah alladzi tunafisu fihal mutanafisun. Rasa cinta kepada Allah merupakan suatu kedudukan, suatu manzilah yang dimana orang-orang berlomba untuk menggapainya, mendapatkannya. Wa alaiha tafani muhibbun, orang-orang siap dan rela berkorban, berjuang mati-matian untuk mendapatkan apa? Kecintaan. Dan seseorang yang berkorban, maka dia dikatakan sebagai abid, orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Wahyal hayah, dan rasa cinta kepada Allah merupakan ibarat kehidupan. Orang yang mencintai Allah berarti dia ada kehidupan di dalam jati dirinya. Waman hurrimaha fahya fi jumlatil amwat. Orang yang tidak memiliki rasa cinta, ibarat dia adalah seperti mayat yang hidup. Dia hidupnya tidak ada cinta dan kasih. Bayangkan, ya, ini di dalam segala hal, segala urusan, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak cinta kepada Allah, dia tidak memiliki tujuan hidupnya untuk apa. Dia mau pergi kemana? Dia tidak punya kampung, ya. Sedangkan orang yang cinta kepada Allah, kampungnya adalah kampung akhirat. Dia mendambakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diisi kehidupannya dengan kecintaan kepada Allah, dengan menjalankan syariat-syariatnya. Dia bersyahadat, ya, kemudian melakukan sholat, zakat, puasa, haji. Ini semua adalah syariat. Seseorang tanpa memiliki rasa cinta, dia tidak akan masuk ke dalam syariat Allah. Dia tidak akan kenal Allah. Maka dikatakan di sini
bahwasanya kecintaan kepada Allah merupakan kehidupan yang hakiki. Dan sebaliknya, siapapun yang kehilangan rasa cinta kepada Allah ibarat seperti dia mayat, seperti bangkai berjalan, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa belas kasih, cinta kasih sayang. Wal fauz alladzi man faqadahu fahuwa fi bahrid dzulumat. Dan kecintaan kepada Allah merupakan kesuksesan, suatu keberhasilan, suatu kebahagiaan. Apabila seorang kehilangan kebahagiaan ini, dia hidup seperti di tengah-tengah dasar laut yang gelap. Demikian juga cinta kepada Allah adalah syifa, sebagai penawar, pelebur yang bisa mengobati segala penyakit. Orang yang lelah ya di tengah malam, tapi dia cinta kepada Allah, dia rela bangun, berwudu, ia bertoharoh walaupun dalam kondisi dingin di gelap malam, kemudian dia berdiri di hadapan Allah melakukan sholat. Di tengah siang panas yang sangat dahsyat, seseorang karena cinta kepada Allah menjalankan puasa, menjalani ibadah yang Allah fardukan, as-siyam ar-Ramadan, padahal kondisinya sangat panas sekali. Karena dia cinta kepada Allah, dia menggugah hatinya agar tetap melakukannya. Bersedekah misalnya, orang yang tidak cinta kepada Allah, dia tidak akan mengorbankan hartanya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berat, terlalu berat untuk diberikan di jalan-jalan Allah. Tapi karena dia cinta kepada Allah, dia berharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia rela berkurban, bahkan berjuang dengan nyawanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Karena orang yang mukmin, orang yang berjalan menuju kampung akhirat, dia memiliki prinsip, memiliki akidah, keyakinan. Apa itu? Bahwasanya Allah membeli dari seorang mukmin harta-harta mereka, bahkan nyawa-nyawa mereka. Untuk menggapai apa? Bi anna lahumul jannah, agar mereka mendapatkan surga Allah. Wa'dan alaihi haqqan, dan janji Allah itu maha benar. Ini kenapa dilakukan? Karena cinta kepada Allah. Bahkan orang rela berkorban, berjuang dengan nyawanya, berperang fisabilillah. Fayaktulun wa yuktalun, mereka membunuh, bahkan dia dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Kenapa mereka rela? Karena mereka cinta kepada Allah. Wahyal ladzah, dan cinta kepada Allah adalah suatu kenikmatan, suatu kelezatan yang tiada tara. Ini semua adalah ungkapan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tempat yang lain Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan asairul abdi ila rabbih, perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ibarat seperti at-thair, seperti seekor burung yang dia terbang ke angkasa. Dia terbang dengan menggunakan dua sayap, yaitu roja dan khauf. Seperti yang sudah kita bahas, dia berjalan, berkelana dengan menggunakan dua sayap. Yang sayap tersebut tidak lain adalah rasa takut dan rasa berharap kepada Allah. Wal mahabbatur ra'su, sedangkan cinta kepada Allah adalah kepala dari seekor burung tersebut. Kita bisa membayangkan bagaimana seekor burung
yang dia hidup tanpa kepala, dia akan mati. Maka yang bisa menggerakkan rasa takut, yang bisa menggerakkan rasa berharap kepada Allah adalah kecintaan kepada Allah. Maka dikatakan wal mahabbatu ar-ra's. Cinta kepada Allah ibaratnya adalah kepala dari seekor burung tersebut. Andai kata burung tidak memiliki kepala, dia tidak akan hidup, dia tidak akan bergerak, dia tidak akan bernafas, dia tidak akan mengepakkan kedua sayapnya. Sedangkan kedua sayap tersebut adalah al-khauf war-roja. Setelah burung tersebut memiliki kepala, dia membutuhkan dua organ, yaitu kedua sayapnya yang berupa berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Maka tiga hal ini adalah pondasi di dalam beribadah kepada Allah. Kita berjalan mengarungi dunia ini, dunia yang fana ini, kita mengandalkan tiga poin ini. Yang pertama, yang paling asas, yaitu cinta kepada Allah. Sedangkan kedua sayapnya untuk menjelajah berbagai arah, maka al-khauf dan roja, rasa berharap dan rasa takut kepada Allah. Ibarat kalau seandainya burung tersebut tidak memiliki kepala, dia akan mati. Dan kalau seandainya burung tersebut memiliki kepala namun sayapnya berat sebelah, maka dia akan tidak bisa terbang dengan baik, dia akan merasa kesulitan. Ini tiga landasan di dalam ibadah kepada Allah. Ketika seorang beribadah kepada Allah harus memiliki dasar, yaitu cinta kepada Allah. Dengan cinta tersebut seseorang akan berkorban. Dengan cinta tersebut dia rela menukar semua apa yang ia miliki, hartanya, jiwanya, raganya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dia rela bersusah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia diciptakan dalam kondisi lelah letih, susah payah. Coba bayangkan, orang yang menuju surga dia juga lelah letih. Bahkan orang yang menuju neraka pun dia merasa lelah dan letih. Bayangkan orang kafir misalnya, orang yang tidak beriman, mereka lelah dan letih di dalam kekafiran mereka. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir yang mereka berjuang dengan menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka menghalangi jalan-jalan Allah. Ternyata orang kafir juga berjuang, tapi perjuangannya pada sisi yang salah, sisi yang keliru. Orang mukmin dia berinfak, orang kafir dia juga berinfak juga, namun infaknya dalam rangka meredupkan cahaya Allah. Liyasuddu an sabilillah. Mereka berjuang, berusaha dengan harta mereka, dengan kekuatan mereka, dengan pikiran mereka, bahkan dengan nyawa mereka untuk membendung jalan Allah, menutup jalan Allah. Sama-sama lelah dan letih, sama-sama berjuang, hanya saja berbeda arah. Orang mukmin dia berjuang sepenuhnya untuk keridhaan Allah, meninggikan kalimat Allah. Adapun orang-orang kafir dia berjuang untuk meredupkan, memadamkan, menghilangkan cahaya Allah. Dua pasukan yang saling bertempur, masing-masing memiliki niat. Orang mukmin memiliki niat ikhlas kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, sedangkan orang-orang kafir dia berjuang, berperang, bahkan berperang untuk apa? Untuk meredupkan, memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada bedanya antara mukmin dan kafir dalam kehidupan dunia ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam lelah dan letih, dengan susah dan payah. Dia selalu bersusah,
Dia menuju neraka, dia juga bersusah payah. Coba bayangkan, mereka berjuang, berjudi, minum khamr, mencuri. Itu semua adalah perbuatan perjuangan. Mereka rela ya mengambil harta orang dengan berbagai cara, dengan menipu, ya memutar otak mereka, merampas harta, membegal. Itu semua adalah usaha keras yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, yang mereka pada hakikatnya menuju neraka mereka susah payah. Bayangkan mereka membegal, ya di tengah malam mereka begadang mencari korban, mencari orang-orang yang lengah, mengamati rumah-rumah yang sepi. Kapan waktu yang tepat untuk mereka bergerak dan kapan mereka harus pergi, meninggalkan dengan tanpa jejak. Ini perbuatan-perbuatan pendosa. Mereka juga berkorban dengan keringat mereka, berkorban dengan tubuh mereka, bahkan dengan nyawa mereka. Betapa banyak orang yang berada di jalan kemaksiatan, entah itu mencuri, entah itu berzina, entah itu korupsi. Mereka harus kehilangan nyawa. Itu perjuangan mereka, orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya. Dan sebaliknya orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka rela berkorban. Mereka bangun subuh, mengambil air wudhu, kemudian bergegas melangkah ke masjid, memenuhi panggilan azan, menjawabi azan, walaupun kondisinya terlalu gelap di waktu subuh. Dan terulang dalam sehari 5 kali. Ketika zuhur, ketika asar, orang-orang sedang beristirahat, dia rela bangun, mengambil air wudhu dan bergegas menuju masjid Allah, memenuhi panggilan Allah. Sholat maghrib, sholat isya, ini baru sholat. Mereka sudah berlelah letih. Apa yang mendasari mereka mau berlelah letih? Karena cinta kepada Allah. Mereka memiliki harapan, mereka berharap kepada Allah dengan langkah-langkah mereka, usaha-usaha mereka, pengorbanan mereka. Mereka mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah. Berpuasa, menunaikan ibadah haji, bayangkan uang yang begitu banyak, berjuta-juta mereka keluarkan untuk melakukan perjalanan umroh, perjalanan haji, yang terkadang mereka tidak sanggup kembali pulang. Ada aral yang melintang sehingga pulang tinggal namanya. Mereka berkorban sedemikian halnya. Apa yang mendasari mereka? Cinta kepada Allah. Seseorang bersedekah, seseorang menjalankan syariat Islam, apa yang mendasari itu semua adalah cinta kepada Allah. Maka cinta kepada Allah ibarat adalah pondasi di dalam suatu ibadah. Dan cinta kepada Allah ini memiliki samarah, memiliki buah. Orang yang beribadah kepada Allah dengan didasari rasa cinta memiliki buah. Dia memetik buahnya, memetik hasilnya. Hasil yang pertama tidak lain adalah isyar halawatul iman. Orang yang beribadah didasari dengan cinta kepada Allah, dia akan menggapai manisnya iman, akan terasa manis, mendapatkan manisnya keimanan. Mereka berjuang, mereka berkorban, mereka bersusah payah, mereka berlelah letih di dalam ibadah kepada Allah. Dengan didasari cinta kepada Allah, mereka akan mendapatkan hasil apa? Manisnya iman. Dia akan merasakan bahwasanya keimanan itu manis. Cabang-cabang keimanan itu adalah penuh dengan rasa manis, dipenuhi kebahagiaan, kepuasan. Dia puas.
dan mendapatkan rasa manis di dalam lubuk hatinya, dapat mengerjakan sholat fardu, dapat berpuasa di bulan Ramadan penuh 30 hari. Dia bisa melakukan ibadah haji, ibadah umroh, dia bisa menunaikan amalan zakat yang fardu. Hati mereka mendapatkan manisnya iman. Sebagai contoh, kita di sini kita mengerjakan ibadah puasa, kita dapati di lubuk hati kita rasa tentram, rasa nyaman, rasa indah, berbunga-bunga, manisnya iman. Kita mendatangi majelis-majelis ilmu misalkan, dengan bersusah payah, walaupun dari tempat yang jauh, dia merasakan ketenangan jiwa, manisnya iman di dalam lubuk hatinya. Maka orang yang berjuang di dalam menegakkan ibadah kepada Allah, didasari rasa cinta kepada Allah, dia akan mendapatkan manisnya iman. Berbeda kalau dia beribadah namun terpaksa. Sholat terpaksa, puasa terpaksa, haji terpaksa, zakat karena terpaksa, maka dia tidak mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang mengerjakannya, dia mendapatkan manisnya iman. Apa yang pertama? Ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya menjadikan Allah, menjadikan Rasul sebagai sesuatu yang paling ia cintai, paling dicintai. Siapa? Allah dan Rasulnya. Menjadikan Allah dan Rasulnya sosok zat yang wajib dicintai, dinomorsatukan untuk dicintai. Orang kalau cinta kepada Allah, mendapatkan manisnya ibadah-ibadah yang ia lakukan. Dia bangun malam, dia berdiri, dia capek, bahkan kakinya pegal linu, tapi hatinya tentram, hatinya sejuk. Dia mendapatkan manisnya iman. Maka ini menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai kecintaan yang pertama. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbahu illa lillah. Kemudian yang kedua, syarat untuk mendapatkan manisnya iman, hendaknya membenci dan mencintai seseorang itu karena Allah, karena dasarnya Allah. Dia benci kepada seseorang, kepada makhluk, karena bencinya benci kepada Allah. Seseorang menyukai, menyenangi seseorang makhluk atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau barometernya adalah syariat Allah, cinta ataupun benci, senang ataupun sedih karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan manisnya iman. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mencintai sesuatu karena Allah. Allah memerintahkan untuk mencintai orang-orang soleh, dia mencintai, maka dia mendapatkan manisnya iman. Allah suka ya seseorang mengerjakan sholat, ya melakukan zakat, ibadah-ibadah, dan dia mengerjakannya dan mencintai orang-orang tersebut, maka dia mendapatkan manisnya iman. Cinta kepada seseorang, membenci, tolak ukurnya adalah karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda ilal kufri ba'da id angqadahu wa. Seseorang membenci kalau dia kembali kepada jalan kekufuran setelah Allah selamatkan menuju jalan keimanan. Dia benci kekafiran, dia benci kemaksiatan. Orang yang benci kepada kekufuran, kemaksiatan, kemusyrikan akan mendapatkan manisnya iman. 3 hal ini, orang akan mendapatkan manisnya iman apabila menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat yang paling dicintai,
tidak mendahulukan siapapun, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab. Suatu hari dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau ataupun Allah dan engkau adalah sosok yang paling aku cintai setelah kedua orang tuaku, setelah diriku sendiri. Maka dibantah oleh Rasulullah, la ya Umar, tidak boleh seperti itu wahai Umar. Hendaknya Allah dan Rasulnya dijadikan yang nomor satu. Kemudian Umar pun merubah keyakinannya, dijadikan Allah Rasulnya yang paling dicintai nomor satu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, sekarang baru benar, dan kamu mendapatkan manisnya iman. Kadang-kadang seseorang menduakan nomor 3 kan, nomor 5 kan, nomor 10 kan syariat. Seseorang mengedepankan hawa nafsu, seseorang mengedepankan naluri. Ibadah, wah ibadah kosek. Apa manfaatnya ibadah? Dapat uang, dapat kekayaan, dapat jabatan? Tidak. Kosek, nanti dulu kalau begitu. Ini kesalahan sebagian orang, tidak menjadikan Allah dan Rasulnya nomor satu. Dia lebih mengedepankan harta, dia lebih mengedepankan jabatan, lebih mengedepankan hubungan bisnis, hubungan-hubungan yang kasat mata, yang bisa dinilai dengan pundi-pundi emas, pundi-pundi perak, pundi-pundi harta. Dia mengedepankan harta, uang. Bahkan dia menghargai waktu adalah uang. Buat apa sholat? Buat apa pergi haji? Buat apa melakukan ibadah puasa? Karena dia menomorsatukan harta, uang. Tak isa abdud din dunia. Maka Allah katakan melalui lisan Rasulnya, celaka orang-orang yang diperbudak oleh harta, celaka orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Dia hanya mengukur dari sisi materi. Waktu adalah uang. Untuk mengerjakan sholat, untuk beribadah kepada Allah, dia enggan. Ini sebab ya dia tidak mendapatkan manisnya iman. Kenapa? Tidak menjadikan Allah dan Rasulnya yang nomor satu yang dicintai. Kemudian faktor yang kedua, menjadikan seseorang cinta atau benci, faktornya adalah karena Allah. Kalau Allah suka maka dia suka, ikut suka. Kalau Rasulnya suka maka dia ikut senang. Tapi kalau Allah benci, maka dia akan meninggalkannya. Berpesta fora, berfoya-foya, berjudi. Allah sudah beritahukan bahwasanya Allah membenci perbuatan mubazir. Allah tidak suka kemaksiatan, tapi dia melanggarnya. Maka yang ada di dalam hatinya hanyalah kesedihan, kesedihan, dan kesedihan. Berbeda dengan orang yang cinta kepada Allah, kemudian dengan cinta tersebut mengabdikan diri kepada Allah 24 jam di dalam hidupnya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, niatnya karena Allah. Maka segala aktivitas yang dilakukan akan menghasilkan rasa manis di dalam hatinya, kesejukan, kelonggaran. Hatinya menjadi longgar, mengerjakan sholat, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, hatinya menjadi tenang, sejuk. Walaupun dia diliput dengan berbagai masalah, masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah ya hubungan bisnis sesama rekan mereka, hati mereka tetap tenang, dingin, kepalanya tetap sejuk. Kenapa? Karena mendapatkan manisnya iman.
Maka ini hasil seseorang yang cinta kepada Allah. Dia mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, buah dari cinta kepada Allah adalah hubbut ta'at. Seseorang gemar melakukan ketaatan. Orang yang senantiasa cinta kepada Allah, maka dia akan melahirkan buah. Apa buahnya? Buah yang kedua, cinta, gemar, senang berbuat ketaatan. Dia akan rajin berbuat ketaatan, akan ringan tangan. Waktu dipanggil sholat dengan adzan, dia segera datang. Ketika datang bulan Ramadan, dia dengan sukarela berpuasa, bahkan mempersiapkan hari-hari, sehari, 2 hari, sepekan sebelum puasa dia sudah persiapan jasmani, persiapan rohani, mental dia disiapkan, mempersiapkan diri menyambut bulan ketaatan, yaitu bulan Ramadan. Ibadah haji, dia tidak pergi dengan berat hati, tapi dia pergi dengan rasa cinta kepada Allah. Dia persiapan, dia membawa bekal, karena dia akan menuju rumah Allah, Baitullah. Dia berbekal dari segi materi, dari segi fisik, dari segi kesehatan, dari segi rohani, fisik, psikis. Dia akan gemar melakukan ketaatan. Bahkan bangun malam pun menjadi ringan. Bayangkan, seperti yang kita lakukan ya di saat-saat ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, rela meninggalkan anak, istri, keluarga, handai, tolan, rekan, hanya duduk di masjid, tidur di masjid, menyendiri karena Allah. Sebab dia cinta kepada Allah, dia rela meninggalkan dunia. Hasrat dunia dia tinggalkan. Akibatnya hati dia menjadi tenang. Timbul kecintaan, kemanisan di dalam lubuk hatinya. Dan dia ringan berbuat ketaatan. Orang yang iktikaf di masjid misalnya, dia mau sholat apa saja ringan. Sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat witir. Sholat witirnya bukan hanya sekali, 2 sesi, ringan sekali. Dia gemar kepada ketaatan. Kenapa? Karena memiliki cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, maka sangat luar biasa. Timbul ketaatan-ketaatan yang tidak terduga, yang di luar nalar. Harta yang ia miliki, ia sedekahkan. Ringan sekali tangannya, seolah-olah tidak perhitungan, seolah-olah tidak berpikir. Ada orang diberi, ada orang diberi, ada orang diberi. Sampai-sampai seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Apa yang ia miliki diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tersisa sedikit pun, tidak tersisa satu lempeng uang emas ataupun uang perak pun. Maka Rasulullah SAW heran dan bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk dirimu, untuk anak istrimu? Seluruh hartamu kamu belanjakan di jalan Allah, tidak tanggung-tanggung seluruhnya. Bayangkan. Maka dijawab dengan lugas, dengan pendek, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Keimanan yang bulat, betul-betul bulat keimanannya. Tidak takut apapun, tidak khawatir apapun. Yang di pikiran dia, yang di hatinya hanya Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ketika iman seorang bulat kepada Allah dan Rasulnya, apakah Allah akan menelantarkan hamba-hamba yang baik seperti ini?
Tidak mungkin. Tidak mungkin ketika seorang hatinya bulat kepada Allah. Allah zat yang maha punya, Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha mampu, Allah zat yang memiliki segalanya, dunia dan akhirat. Apakah akan menelantarkan orang-orang baik seperti ini, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali? Tidak. Tidak. Innallaha la yudhi'u ajra amalal muhsinin. Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan jerih payah usaha amalan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di jalan Allah. Allah akan ganti, Allah akan beri berlipat-lipat ganti. Bayangkan, ibarat seseorang berdagang dengan lawan bisnis yang super luar biasa. Dia tidak nawar, tidak menanyakan harga, tidak tanya sejumlah berapa, mau dihitung berapa, dia langsung membayarnya. Demikian pula ketika kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hitung-hitungan kepada Allah, tidak kalkulasi kepada Allah, maka apakah Allah akan menelantarkan kita? Apakah Allah akan hitung-hitungan kepada kita sebagai timbal baliknya? Tidak akan. Tidak akan. Camkan itu, tidak pernah Allah menelantarkan seorang hamba. Pasti Allah akan balas, pasti Allah akan berikan ganti, bahkan berlipat-lipat gantinya. Orang yang bersedekah padahal dia sakit, Allah beri kesembuhan. Dia terkena musibah, Allah hindarkan. Dia sebetulnya mendapatkan bencana, Allah jauhkan. Rezeki dia seret sedikit kecil, Allah longgarkan. Kenapa? Karena dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, menjual apa yang ia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan pernah pelit kepada hambanya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan dari hambanya. Ini orang yang bulat tekadnya kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia ketika beramal dia tidak akan tanggung-tanggung. Kalau sholatnya betul-betul benar, baik, soleh. Kalau dia zakat, betul-betul zakatnya benar, baik, soleh, tidak tanggung-tanggung. Kalau dia melakukan ibadah haji, hajinya betul-betul baik, soleh, makbul, tidak tanggung-tanggung. Ini orang yang cinta kepada Allah dengan bulat. Beramal apapun selalu istimewa. Kenapa? Karena dasarnya adalah cinta kepada Allah. Ini yang kedua. Ya, dia akan cinta terhadap ketaatan. Kemudian hasil dari cinta kepada Allah, Allah berikan balasan yang setimpal, di mana Allah perintahkan seluruh penduduk langit dan bumi untuk mencintai hamba tersebut. Seorang cinta kepada Allah, maka Allah berikan balasan kecintaan yang serupa. Allah perintahkan ke seluruh penduduk langit bumi, para malaikat, untuk mencintai orang tersebut, sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi SAW. Idza ahabballahu abdan da'a Jibril. Apabila seorang tersebut dicintai oleh Allah, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Inni uhibbu fulanan, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut, menyayangi, merahmati orang tersebut. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Kemudian malaikat Jibril nada fis sama, memanggil kepada seluruh penduduk langit.
memproklamirkan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, wahai penduduk langit, wahai seluruh para malaikat, padahal jumlah malaikat tidak terhingga, tidak terhitung, wahai seluruh malaikat, sesungguhnya Allah telah cinta kepada si fulan, maka cintai dia. Maka seluruh penduduk langit mencintainya. Seluruh penduduk langit mencintainya, mendoakannya, menyanjungnya, memujinya, mencintainya, melindunginya, merahmatinya. Bayangkan, dia mendapatkan bala tentara dari langit. Efek apa? Efek karena dia cinta kepada Allah dan Allah membalasi cinta dia. Summa yudau lahu qabul fil ardi. Kemudian orang yang dicintai Allah tersebut menjadi orang yang diterima di mana-mana. Di muka bumi dia adalah orang-orang yang dikenal, yang disanjung oleh Allah, diterima oleh semua khalayak. Allah saja cinta, malaikat mencintai, bagaimana dengan penduduk bumi? Niscaya akan mencintainya. Dia diterima di mana-mana. Ini balasan seorang cinta kepada Allah, dan Allah memberikan kecintaan kepada orang tersebut. 3 samarah. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, yang kedua, ya akan lahir ibadah-ibadah ketaatan dengan mudah, dan yang ketiga, dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan yang setimpal. Namun perlu dicermati oleh kita semua, apakah cukup dengan kita memproklamirkan kita cinta kepada Allah? Tidak. Tidak cukup. Tidak cukup kita cinta kepada Allah. Namun yang menjadi garis besar, apakah Allah cinta kita? Apakah Allah mencintai kita? Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau cinta, semua orang mengatakan cinta. Siapa yang gak cinta kepada Allah? Namun buktinya, apakah Allah cinta kepada dia? Bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah? Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat sebagai imtihan, ayat yang menguji setiap manusia. Orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat surat Al-Imran ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum, kalau kalian wahai para manusia, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kepada nabiku, ikutlah kepada aku, kepada syariatku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka cinta kepada Allah lazimnya ataupun caranya adalah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka bukan hanya kita dituntut untuk memproklamirkan cinta kepada Allah, namun kita dituntut sejauh mana kita mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, seperti orang-orang Yahudi misalkan. Orang Yahudi bahkan lancang mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah, kami anak Tuhan, dan orang-orang yang paling dicintai Tuhan. Maka dijawab oleh Allah, Qul, katakan wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidunubikum, kenapa dari zaman dahulu sampai hari kiamat kalian selalu tersiksa dan disiksa oleh Allah?
Apakah kalau Allah mencintai seseorang kemudian diturunkan bala, diturunkan bencana, diturunkan adab kepadanya? Tidak. Kenyataannya adab turun kepada Yahudi, Nasrani silih berganti hingga hari kiamat. Sejak Nabi mereka zaman dahulu hingga hari kiamat. Kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kenapa kalian selalu diadab oleh Allah, menjadi sasaran oleh Allah, mendapatkan adab, mendapatkan bencana, mendapatkan siksa? Maka orang yang memproklamirkan cinta kepada Allah belum tentu dia dicintai oleh Allah. Tapi kuncinya fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, kata Nabi. Mengikuti petunjuknya, mengikuti syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Maka kecintaan Allah akan turun kepada hamba apabila hamba itu sendiri mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Mana ada orang Yahudi mengikuti syariat Nabi? Mereka enggan masuk Islam. Dahulu di dalam kitab Taurat, Injil mereka telah disebutkan akan muncul Nabi terakhir, Nabi sepanjang masa hingga hari kiamat. Namanya adalah Ahmad. Mereka cari-cari, mereka berkeliling bumi untuk mencari sosok Nabi yang terlahir di akhir zaman ini. Ternyata mereka mengetahui Nabi ini terlahir di Jazirah Arab, dari kalangan bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Akhirnya mereka kecewa, mereka menutup-nutupi, mereka menyembunyikan, mereka mengingkari, mereka memerangi Nabi yang muncul ini. Alasannya hanya satu, Nabi terakhir bukan dari bangsa mereka, bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Nasrani, tapi bangsa Arab. Ini ingkar mereka. Orang Yahudi padahal mengatakan mereka anak Tuhan, mereka kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Namun ketika tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak memeluk syariat Islam, maka mereka bertubi-tubi mendapatkan adab dan siksa di dunia dan di akhirat. Maka siapapun, ya, seluruh umat ini, seluruh manusia ini, kalau dia memang cinta kepada Allah, maka mengikuti syariat Nabi, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dengan itu Allah akan mencintai dia. Ini yang menjadi penting bagi kita, yaitu apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, kita singgung sedikit, yaitu poin yang kelima adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn As-Sa'di rahimahullah berkata, wa humul ladina aktsaru min dzikrihi fi sirrihi wal i'lani wal ahyani. Mereka orang-orang yang berjalan menuju kampung akhirat senantiasa sering berzikir mengingat Allah di saat sepi, di saat keramaian, serta di setiap keadaan. Maka orang-orang yang menghendaki berjalan menuju kampung akhirat hendaknya memperbanyak amalan yang kelima ini, berzikir kepada Allah, ikhlas, ya, mutabaah, ya, kemudian berikutnya, ya, hingga kita sampai yang kelima ini. Bekal kita menuju kampung akhirat adalah memperbanyak zikir kepada Allah, yang sebelum-sebelumnya diisi amalan-amalan hati, cinta kepada Allah, rasa takut, rasa berharap kepada Allah. Ya, sebelumnya apa? Ya, ini semua adalah amalan-amalan yang agung. Berzikir kepada Allah, keutamaan berzikir sangat besar sekali.
Disebutkan banyak di dalam ayat. Wadkurullah, ingatlah kalian kepada Allah. Wadkuruhu washkuru, ingatlah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Wadkuruhu dzikran katsira, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya setiap pagi dan setiap petang. Wadzakirina wadzakirat, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan wanita-wanita yang ingat kepada Allah. Sangat banyak ayat-ayat yang menyebutkan zikir kepada Allah di dalam Al-Quran, terlebih di dalam sunnah, tidak terhingga. Bahkan zikir merupakan amalan yang sangat afdol. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat mencegah seseorang dari berbuat fahsya dan berbuat mungkar. Kemudian Allah garis bawahi wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah jauh lebih besar. Menunjukkan bahwasanya zikir adalah puncak dari seluruh ibadah. Ibadah amar ma'ruf, ibadah nahi mungkar, bahkan ibadah sholat. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sholat, sholat bagaimana yang paling agung? Aktsaruhum dzikra, orang yang mengerjakan sholat yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ditanya tentang puasa, wahai Rasulullah, orang-orang yang berpuasa, manakah yang paling utama, yang paling agung puasanya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, aktsaruhum dzikra, orang yang berpuasa yang di dalam puasa dia banyak berzikir kepada Allah. Kalau poso turu wae, ya gimana? Poso nonton TV, yang penting poso, aja yang penting poso. Puasa tapi kualitas. Maka ketika ditanya siapa orang-orang yang berpuasa yang puasanya paling utama, aktsaruhum dzikra, orang yang di dalam puasanya banyak ingat kepada Allah. Sebagaimana sholat. Sholat kalau ceblak-cebluk ya, rukuk sujud ya, munggah medun, ngerti tahiyat, ngerti salam. Ini sholat seperti apa? Maka sholat yang paling berbobot, berbebet, yang berkualitas adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ini sholat. Nilai kualitas sholat yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak diisi dengan zikir kepada Allah. Puasa juga demikian ternyata. Ketika Rasul ditanya tentang orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa yang dia diisi dengan berzikir kepada Allah. Tidak digunakan untuk bermain, tidak digunakan untuk nge-game, tidak digunakan untuk mancing, tidak digunakan untuk tidur, tapi dia menggunakan waktu-waktu puasanya untuk berzikir kepada Allah. Yang paling banyak berzikir di dalam puasa. Bayangkan. Sehingga entah itu sholat, entah itu puasa, akan terangkat kualitasnya ketika dibarengi dengan zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu apa toh? Artinya mengingat kepada Allah, menyebut nama Allah. Dia menyebut nama Allah, dia mengingat nama Allah. Baik dengan zikir-zikir yang disyariatkan, membaca doa sholat, ya, membaca doa-doa zikir di dalam sholat, membaca takbir iftitah, yang membaca surat, kemudian ketika doa rukuk, ketika sujud, ketika tahiyat, di antara dua sujud, dia memperbanyak itu, dia mengulang-ulang. Paling banyak berzikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Orang yang berpuasa pun demikian.
Ketika berpuasa dia banyak berzikir kepada Allah. Ini zikir yang seperti kita ketahui, dengan membaca tahlil la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Beristighfar. Rasulullah SAW dalam sehari lebih dari 100 kali beristighfar kepada Allah. Bayangkan, dia sosok yang telah diampuni dosa-dosanya, dia dijamin surga. Namun setiap hari beliau ternyata beristighfar lebih dari 100 kali. Kita beristighfar berapa kali? Kalau cuma habis sholat doang, selebihnya beliau berzikir ya di dalam Al-Qur'an, ya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menyebut nama Allah ketika dia sendiri berbaring tidur. Dia mengisi waktu-waktunya untuk zikir. Zikir masuk masjid. Ketika masuk masjid dia berzikir, bismillah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, memakai baju, melangkahkan kaki, membaca Al-Quran, semua ada zikirnya. Kita berzikir kepada Allah. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah itu yang paling utama. Zikir pagi, zikir petang. Seperti saat ini petang, Rasulullah SAW sudah mengajarkan doa-doa, zikir-zikir, bacaan-bacaan agar kita ingat kepada Allah di waktu pagi, terbitnya matahari, di waktu terbenam matahari. Membaca Muawwidzatain, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, membaca ayat kursi, kemudian melantunkan zikir asbahna wa asbahna mulku lillah. Kalau sore amsayna, dan seterusnya. Ini zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berzikir. Maka orang-orang yang paling berkualitas adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau mau tidur dia zikir, berdoa. Bangun tidur dia bangun, berdoa. Dia ke kamar mandi berdoa, berzikir. Dia masuk masjid berdoa. Dia di dalam masjid berdoa, berzikir. Zikir apapun, menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membacanya di pagi, di petang 100 kali zikir ini, maka dia akan dijaga oleh para malaikat. Keutamaan istighfar sangat banyak, keutamaan zikir itu. Di sini di dalam sunnah akan kami sebutkan salah satu keutamaan dari berzikir kepada Allah. Dan ini sebagai penutup kajian kita di sore ini. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian amalan yang terbaik bagi kalian, dan amalan yang paling suci di hadapan Tuhan kalian, dan amalan yang paling tinggi derajat yang kalian raih. Wa khairal lakum min infaqid dhahabal ward, dan lebih utama daripada berinfak dengan harta emas ataupun harta perak.
Dan amalan yang lebih baik daripada engkau berjuang menghadapi musuh-musuh Allah, berperang di jalan Allah, engkau membunuh atau engkau dibunuh. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, amalan apakah itu yang lebih utama dari seluruh amal? Amalan yang paling tinggi derajatnya, amalan lebih istimewa daripada menginfakkan dengan harta emas, harta perak, lebih mulia daripada berjuang di jalan Allah, berperang, membunuh ataupun dibunuh. Maka para sahabat pun mengiyakan, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, dzikrullahi ta'ala. Amalan tersebut adalah berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka jangan meremehkan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah memiliki keutamaan yang besar. Dan seutama-utama zikir adalah membaca ayat Al-Quran. Karena Al-Quran disebut sebagai ad-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh telah kami turunkan zikir kepada kalian. Apa? Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu semuanya zikir. Seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran Allah sebut sebagai ad-dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Diulang-ulang puluhan kali Allah menyebut Al-Quran sebagai dzikr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Kami menurunkan ad-dzikr dan kami menjaganya, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran seluruhnya dari Al-Fatihah, dari Bismillah sampai Alhamdulillah sampai An-Nas, itu semuanya ad-dzikr. Seutama-utama dzikir adalah tilawah Al-Quran. Itu di luar dzikir yang kita kenal, mengucapkan bismillah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Sisi yang kedua, seutama-utama dari lafaz dzikir tersebut adalah Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW di bulan Ramadan murojaah kepada Jibril. Dan di tahun yang beliau wafat di saat itu sampai 2 kali memaparkan Al-Quran, beliau membaca, didengar oleh malaikat Jibril sampai 2 kali khatam. Dan para sahabat ketika di bulan Ramadan mereka memperbanyak tilawatul Al-Quran. Dahulu mereka para sahabat menghatamkan bacaan Al-Quran setiap 7 hari. Sebagian mereka menghatamkan Al-Quran setiap 5 hari. Sebagian mereka menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Dan di bulan Ramadan para imam, para salafus soleh, mereka menghatamkan setiap 2 hari sekali. Minimalnya 3 hari sekali khatam. Bayangkan, mereka menyelesaikan Al-Quran, bacaan Al-Quran, menghatamkan setiap 3 hari. Itu rapot yang paling merah, 3 hari itu. Sebagian mereka menyelesaikan dalam 2 hari. Sebagian mereka lebih kuat lagi menyelesaikan Al-Quran, membaca dari awal sampai akhir dijadikan sebagai zikir sehari sekali. Tidak masuk akal. Imam Syafi'i menyelesaikan bacaan Al-Quran, menghatamkan sehari semalam 2 kali. Dalam bulan Ramadan beliau hatam 60 kali. Siang sekali, malam sekali, itu di luar bacaan Al-Quran sholat. Bayangkan, luar biasa. Siang sekali, malam sekali, kayak mereka
adalah hamba-hamba yang luar biasa, para a'imah. Kita kalau membaca baru 1 juz sudah matanya ya capek, badannya ya, ini gempa ini ya. Subhanallah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sallallahu alaihi. Baik, ya sampai di sini kajian kita. Ya bahwasannya hendaknya kita meneladani para salafus saleh, giat berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, Allah memberikan segala kekuatan, ya mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita yang terbaik. Kita tutup kajian kita. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.